Mengapa kamu mencari yang hidup di antara orang mati? Dia tidak lagi di sini. Dia sudah bangkit. Orang-orang muda, adik-adik, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang terkasih dalam Kristus. Mengapa mencari orang yang hidup di antara orang mati? Pernyataan yang dikatakan oleh malaikat atau dua pemuda dalam penglihatan ini sesungguhnya membongkar seluruh isi jiwa kita tentang apa yang kita percayai dan tentang apa yang kita jalani dan tentang apa yang kita hidupi. Kita diingatkan dalam perjanjian lama pengalaman penyataan Allah. Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub adalah Allah orang hidup, bukan Allah orang mati. Dan Paskah menjadi terang bagi jiwa kita untuk melihat apa sih yang menjadi bagian dari kematian, tetapi malah kita pegang erat-erat. Sementara hidup yang membebaskan malah merucut, terlepas dari perhatian jiwa kita. Mari kita belajar dari para wanita, para emak-emak yang ada dalam kitab suci dalam peristiwa Paskah. Kalau di jalanan banyak orang itu biasa membicarakan para emak-emak itu orang-orang yang tidak terlalu tertib dalam lalu lintas gitu ya. Mau belok ke kiri yang dihidupkan sein kanan. Mau belok ke kanan yang dihidupkan sein yang ke kiri. Dan orang lain bingung. Lalu ada referen yang biasa, dasar emak-emak. Ya jangan marah dulu. Para emak-emak yang baik. Mari kita belajar dari para emak-emak dalam kitab suci. Ini luar biasa. Disebutkan dalam kitab suci, para wanita ini amat terkejut dan menundukkan kepala. Tetapi mereka percaya dan mereka memberitahukan pengalaman mereka kepada para rasul. Apa yang terjadi dengan para wanita ini? Mereka ingin melaksanakan penghormatan kepada orang mati dengan sebaik-baiknya seturut dengan adat. Maka membawa rempah-rempah, mengurus jenazah secara benar dan rapi. Memang ketika sampai di makam mereka tidak melihat jenazah Yesus. Dan mereka bingung. Mereka mendengar dari pernyataan dua orang muda itu. Tetapi sebuah pertanyaan yang mengganggu. Mengapa kamu mencari yang hidup di antara orang mati? Dia tidak lagi di sini. Dia sudah bangkit. Tetapi para wanita ini sesudah mendengar perkataan malaikat ini lalu menyampaikannya kepada sahabat-sahabatnya.
Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, bicara tentang kematian dan Paskah, saya punya pengalaman yang baik sekali. Berasal dari beberapa hari yang lalu, waktu Kamis Putih. Boleh ditayangkan di sini? Ini cerita yang sangat menarik. Nah, di situ ada beredar WA kemana-mana gitu ya. Tulisannya itu Romo Paroki Kota Baru, Romo Mahar, sedo saat misa, rip. Nah, itu hari Kamis. Tetapi setelah 3 hari, saya ada di sini bangkit lagi gitu ya. Bapak Ibu boleh lihat kaki saya menapak di bumi ya. Jadi ini benar-benar masih hidup gitu ya. Oke ya. Terima kasih. Memang waktu itu beredar macam-macam berita. Karena frater yang bernyanyi itu terlalu lelah. Lalu sakit. Enggak apa-apa, sekarang sudah sehat. Paskah memang kebangkitan. Tetapi kita menghadapi 2 hal penting. Dan saya ingin menyampaikan pendek saja. Mestinya saya khotbahnya sekitar 1,5 jam ya. Karena Paskah gitu ya. Tetapi ya saya tahu sekarang sudah 10:30. Maka kalau sekarang selama saya homili ada yang ngantuk, silahkan tidur. Nanti selesai homili saya bangunkan. Baik. 2 hal yang ingin saya bagikan sebagai sesuatu yang menarik. Kuburan kosong. Tetapi yang dikatakan oleh para malaikat itu pertanyaan yang sangat mengganggu dan tidak mudah dijelaskan. Mengapa kamu mencari yang hidup di antara orang mati? Tempatnya orang mati beda dengan tempatnya orang hidup. Dan mereka mencari Yesus di antara orang mati. Maka tidak ketemu. Kuburnya kosong. Adalah pewahyuan Paskah. Bahwa Yesus yang bangkit tidak diikat lagi pada tempat dan kematian. Maka kalau kita ingin mengalami Tuhan Yesus yang sudah bangkit, belajarlah dari para emak-emak tadi. Tidak mencari di antara orang mati. Nah, lalu bagaimana kita bisa bertemu dengan Yesus kebangkitan? Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, mau tahu caranya bertemu dengan Yesus kebangkitan? Saya katakan tidak mudah, tetapi bisa. Tidak mudah, tetapi bisa. Bagaimana caranya? Yang mati adalah jalan-jalan sesat, jalan-jalan buntu yang tidak membawa kita kepada kedekatan dengan Allah. Itulah kematian. Dan itu sudah bekerja begitu gencar selama konflik Yesus dengan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat sebelum kematian Yesus. Marah, dendam, benci, salibkanlah dia. Jadi luapan-luapan kekuatan roh jahat itu seperti mendapat tempatnya.
itulah kematian. Di sana tidak ada Yesus kebangkitan. Dalam kebencian, dalam kemarahan, keputusasaan. Tidak hadir Yesus kebangkitan. Lalu Yesus kebangkitan hadir di mana? Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, sesudah Paskah ini nanti bacaan-bacaan dan renungan-renungan kita itu indah sekali. Pengalaman-pengalaman yang luar biasa, itu pengalaman-pengalaman penampakan Tuhan. Kurang lebih akan kita tangkap pada beberapa bentuk ini. Ketika ada orang mengalami kebingungan, ketika orang mengalami kegelapan patah semangat, ketika orang sedih, tetapi juga ketika sabda Allah disampaikan, ketika orang makan bersama, ketika orang berbagi makanan seperti pengalaman 2 orang murid di Emmaus, ketika orang mempersilahkan orang asing dalam perjalanan untuk mengalami singgah dan istirahat. Ketika kita merayakan Ekaristi bersama, ketika kita di rumah makan bersama, berdoa bersama, di sanalah Yesus kebangkitan menunggu Bapak Ibu saudara-saudari sekalian untuk dialami. Tidak di kuburan, tetapi di rumah kita masing-masing, di komunitas-komunitas, di dalam kesempatan-kesempatan kita berdoa bersama, berbagi kebaikan kepada orang lain, menolong orang-orang yang sedang sedih, yang sedang putus asa, yang sedang stres dan segala macam. Di sanalah Bapak Ibu sekalian, amit-amit maaf, mata kita itu diajak untuk melihat. Di sana ada Yesus kebangkitan. Maka marilah kita rayakan Paskah ini dengan melatih, merasakan, mengalami, mengamati kehadiran Yesus di dalam keluarga kita masing-masing, anggota keluarga kita, teman-teman kita, ketika kita Ekaristi bersama, ketika kita berhadapan dengan orang-orang yang sedang kesusahan. Lalu Tuhan akan mengatakan, Dia sudah bangkit. Dia tidak di kuburan, tetapi di sini. Amin.